Baiklah teman-teman, selamat pagi, salam dan bahagia. Kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan hasil diskusi kami dengan materi apresiasi sastra anak. Anggota kelompok Putri Ikan Nurjana NIM 007, Haki Al-Hasni NIM 018, Olivia Rahma Febriani NIM 029, dan saya sendiri Thomas Leo Rubianto NIM 039. Penyampaian materi yang pertama akan disampaikan oleh Mbak Putri. Baik, terima kasih Mas Thomas. Yang pertama yaitu hakikat apresiasi sastra anak. Apresiasi berasal dari bahasa Latin appreciation, yang berarti mengindahkan atau menghargai. Berarti secara harfiah, apresiasi sastra adalah penghargaan terhadap karya sastra. Munculnya penghargaan yang positif terhadap karya sastra merupakan manifestasi dari adanya pengetahuan tentang sastra, sejumlah pengalaman emosional dan penanaman kognitif di bidang sastra, serta pengalaman keterampilan bersastra, baik secara reseptif maupun secara produktif. Hal tersebut jalan dengan pendapat Disick yang menyatakan bahwa aspek apresiasi yang berkaitan dengan sikap penghargaan atau penilaian berada pada domain efektif merupakan tingkatan terakhir yang dapat dicapai. Pencapaiannya melakukan waktu yang sangat panjang, serta prosesnya berlangsung terus setelah pendidikan formal berakhir dalam Wardani tahun 1981 halaman 1. Dan slide selanjutnya akan dilanjutkan oleh Mas Hafi. Lanjutan. Sedang menurut Sokan DKK 1995 membagi pengertian sastra anak-anak atas dua bagian, yakni sebagai berikut. Pertama, sastra anak-anak adalah sastra yang ditulis oleh pengarang yang usianya remaja atau dewasa, yang isi dan bahasanya mencerminkan corak kehidupan dan kepribadian anak. Kedua, sastra anak-anak adalah sastra yang ditulis oleh pengarang yang usianya masih tergolong anak-anak, yang isi dan bahasanya mencerminkan corak kehidupan dan kepribadian anak. Pengertian apresiasi sastra menurut S. Effendi 1980 halaman 24 bahwa apresiasi sastra adalah suatu kegiatan menggauli sastra dengan sungguh-sungguh hingga tumbuh pengertian penghargaan, kepekaan, pikiran kritis dan kepekaan perasaan yang baik terhadap cipta sastra. Dilanjut Mbak Alivia. Selanjutnya, manfaat apresiasi sastra. Yang pertama, melatih keempat keterampilan berbahasa. Dua, menambah pengetahuan tentang pengalaman hidup manusia seperti adat istiadat, agama, kebudayaan, dan sebagainya. Ketiga, membantu mengembangkan pribadi. Keempat, membantu pembentukan watak. 5, memberi kenyamanan. Dan 6, meluaskan dimensi kehidupan dengan pengalaman baru. Menurut Hak tahun 1987, ia mengemukakan dua manfaat apresiasi sastra, yakni yang pertama nilai personal, yakni memberi kesenangan, mengembangkan imajinasi, memberi pengalaman yang dapat terhayati, mengembangkan pandangan ke arah persoalan kemanusiaan, menyajikan pengalaman yang bersifat emosional. Dua, nilai pendidikan, yakni membantu perkembangan bahasa, meningkatkan kelancaran kemahiran membaca, meningkatkan keterampilan menulis, mengembangkan kepekaan terhadap sastra. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Mas Thomas. Untuk selanjutnya, manfaat apresiasi sastra yang dikemukakan tersebut yakni 1. Mengembangkan imajinasi.
Salah satu tujuan utama pembelajaran bahasa atau sastra adalah terbentuknya kemampuan siswa yang kreatif. Untuk menjadi kreatif, salah satu aspek mutlak yang harus dimiliki adalah daya imajinasi yang memadai. Yang kedua, meluaskan pandangan tentang kemanusiaan. Melalui pergaulan, dengan karya sastra berbagai pengalaman dapat diperoleh yang kelak bisa berfungsi untuk meluaskan pandangan tentang kemanusiaan, sekaligus berkaitan dengan pembentukan watak dan pribadi yang baik dalam mengarungi kehidupan masyarakat. Yang ketiga, meningkatkan keterampilan berbahasa. Berkaitan dengan apresiasi sastra yang dapat meningkatkan keterampilan berbahasa siswa. Berbagai hasil penelitian menunjukkan bahwa pemanfaatan karya sastra dalam pembelajaran dapat meningkatkan keterampilan berbahasa. Teman-teman, sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada banyak kekurangan, kami mohon maaf. Sekian, terima kasih, salam dan bahagia.